Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita sangat berbahagia sekali pada pertemuan konsolidasi yang dihadiri langsung oleh Bapak Haji Abdul Halim Muslih. Nah, ini merupakan satu kebanggaan bagi kami yang mana pilihan kita tidaklah salah. Bahwa setiap kita ada kegiatan, beliau selalu menyempatkan hadir. Nah ini mungkin Pak Halim selaku bakal calon bupati Panjenengan tentu ini lebih sibuk daripada 5 tahun yang lalu. Ya ini mungkin ada treatment khusus untuk membagi waktu Pak Halim. Ya, jadi saya dan Mas Joko ini kan sudah dibagi oleh tim sukses untuk melaksanakan kegiatan kampanye ini. Saya kemana, Mas Joko kemana, itu sudah dibagi secara rapi oleh tim sukses, sehingga terjadi percepatan penyebaran wilayah yang bisa kita hadiri. Nah, memang ritmenya demikian tinggi karena memang masyarakat itu ingin bertemu langsung dengan calon, dengan kandidat, baik saya maupun Mas Joko. Nah, tentu saja pengaturan agenda ini menjadi demikian penting karena sehari-hari ini rata-rata saya dan Mas Joko itu harus mendatangi sekitar 9 tempat. Luar biasa. Mulai pagi sampai malam gitu ya. Dan ini terus berlangsung sehingga ya tentu saja jam istirahat itu menjadi berkurang gitu ya. Ini konsekuensi yang tidak bisa kita hindari seperti itu. Tapi ya alhamdulillah kita baik-baik saja gitu. Tetap bisa menjalankan aktivitas ini dengan lancar. Sangat padat sekali acara beliau berdua, baik Pak Halim ataupun Pak Joko. Rata-rata sehari mereka berdua di 9 titik dan mereka saling berkomunikasi untuk pembagian jadwal pengunjungan ataupun mengunjungi kepada masyarakat yang menginginkan beliau untuk hadir. Dan rata-rata ketika kami lihat di lapangan bahwa mereka ini murni, bahkan dengan semangat, mungkin dengan bantingan untuk menghadirkan beliau, mengadakan pertemuan-pertemuan untuk dihadiri beliau, yang hanya ingin bertatap muka langsung, hanya ingin mendengarkan visi dan misi daripada beliau. Nah untuk itu mungkin sedikit dikupas Pak Halim, disampaikan kepada teman-teman terkait dengan visi misi Pak Halim dan Mas Joko. Jadi kita sudah mengidentifikasi ya Mas Nur, masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, termasuk keluhan-keluhan masyarakat dari berbagai macam latar belakang. Lalu kita identifikasi, kita inventarisir dulu dan kita identifikasi, kita kelompok-kelompokkan masalahnya, lalu kita coba rumuskan jawabannya. Nah, jawaban atas masalah-masalah itu kami tuangkan dalam sebuah visi yang lalu menurunkan 5 misi. Jadi kami menawarkan sebuah visi, yaitu terwujudnya masyarakat Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Jadi intinya itu harmonis itu tetap guyup rukun, damai. Karena tanpa kedamaian, karena kita sadar masyarakat Bantul ini kan beragam latar belakangnya, baik dari sisi keyakinan, agama, adat istiadat, maka bagaimana kebinekaan ini kita bingkai ya agar semuanya ini bisa rukun damai. Lalu yang kedua, sejahtera. Tentu masalah kesejahteraan ini menjadi isu yang sangat menonjol di dalam visi misi kami.
Kemudian berkeadilan. Jangan sampai beragam masyarakat kita di Bantul ini tidak terlayani dengan baik, tidak terlayani secara merata. Ibaratnya kita harus menghindarkan sejauh mungkin Bang Cinde, Bang Ciladan. Nah, maka berkeadilan ini menjadi salah satu visi kita. Nah, kemudian dari visi ini kita turunkan dalam 5 misi. Misi pertama itu tentang penguatan reformasi birokrasi. Bagaimana birokrasi kita itu memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Karena mereka ini akan melayani rakyat. Nah, sehingga di dalam menghadirkan pelayanan ini memerlukan orang-orang yang memang memiliki kemampuan dan berintegritas. Kemudian yang kedua, misi yang kedua, itu pengembangan sumber daya manusia masyarakat Bantul. Sumber daya manusia itu gambarannya bagaimana warga Bantul itu sehat dan cerdas, sehat secara fisik maupun kejiwaan, ya, dan cerdas secara intelektual. Maka fungsi pendidikan kita itu harus dikuatkan ke dalam seluruh lini. Lalu misi yang ketiga ini tentang pendayagunaan potensi ekonomi lokal, baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam, serta penyerapan investasi. Kenapa penyerapan investasi ini penting? Karena kita ingin Bantul itu tumbuh ekonominya. Pertumbuhan ekonomi itu mensyaratkan adanya investasi masuk. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus mempermudah perizinan di dalam dunia bisnis kita. Tuh. Lalu yang keempat tentang peningkatan lingkungan hidup, kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana. Lingkungan hidup ini penting karena kita harus terus mengejar indeks lingkungan hidup yang baik sehingga Kabupaten Bantul ini menjadi kabupaten yang layak untuk dihuni. Ya, sampah yang terkelola dengan baik, limbah yang terkelola dengan baik, kemudian ruang terbuka hijau kita harus mencukupi. Nah, kemudian infrastruktur kita, utamanya infrastruktur pedesaan, jalan, jembatan, talut, bangket, saluran irigasi harus kita percepat. Karena semuanya ini kita hadirkan untuk sebagai sarana prasarana ekonomi. Kemudian misi yang kelima itu tentang penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Ya, ada fakir miskin, ada anak yatim, ada difabel, ada ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Ini masalah-masalah yang harus kita tuntaskan. Dengan cara apa? Memperbaiki sistem pelayanan sosial, utamanya yang ada di dinas sosial. Kita sudah punya namanya SLRT, Sistem Layanan Rujukan Terpadu, untuk menerima pengaduan, aduan-aduan yang terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Itu dari 5 misi ini kita turunkan dalam puluhan program kerja unggulan. Nah, program kerja unggulan ini nanti masih ada cabang-cabangnya berupa kegiatan-kegiatan yang tersebar ke seluruh OPD. Itu gambarannya seperti itu, Mas Nur. Oke, terima kasih, sudah jelas tadi baik visi ataupun misi yang di situ sudah sangat komplit sekali. Apakah ada penguatan aparatur, kemudian tentang lingkungan, kesejahteraan dan peningkatan perekonomian. Dan yang terakhir Pak Halim, mungkin closing statement dari panjenengan pada kesempatan sore hari ini. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bantul, saya menyampaikan bahwa kita punya harapan besar untuk menuju Bantul yang lebih baik, Bantul yang sejahtera dan berkeadilan.
karena kita sudah mengetahui jalannya, kita memahami metodologinya, tetapi semuanya itu butuh kekompakan, butuh persatuan kita agar pembangunan Kabupaten Bantul ke depan ini didukung oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul. Ya. Demikian pemirsa NCP Channel, pertemuan pada sore hari ini yang kebetulan bertempat di Angkringan Kembang Desa. Apabila ada salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.